Seorang pemimpin sebuah perusahaan keluarga yang besar beranjak tua, maka ia memutuskan sudah saatnya bagi kelima putranya untuk mengambil alih perusahaan. Sang ayah memanggil mereka berlima ke ruang kantornya, ia membagikan saham perusahaannya pada mereka berlima dan bicara belak-belakan. Setiap kamu sekarang memiliki sebagian dari perusahaan ini, kata sang ayah. Kini, kamu semua harus bekerja bersama-sama secara lebih baik lagi. Dalam cara serupa, Yosua melakukan hal yang sama dengan seluruh suku Israel saat ia beranjak tua. Yosua tahu bahwa waktunya sudah tiba bagi bangsa Israel untuk maju sendiri tanpa kehadirannya. Jadi, Yosua membagikan warisan tanah perjanjian kepada setiap suku Israel, kemudian ia meminta seluruh suku Israel tersebut untuk bekerja sama lebih erat daripada sebelumnya. Ini merupakan pelajaran ketiga dalam seri Kitab Yosua ini, dan dalam pelajaran yang kami beri judul Warisan Kesukuan ini, kita akan melihat bagian utama kedua dari Kitab Yosua yang memanggil bangsa Israel untuk hidup rukun sebagai pewaris tanah perjanjian. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah meringkas makna asli Kitab Yosua sebagai berikut. Kitab Yosua ditulis tentang kemenangan gemilang Israel, warisan kesukuan Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di masa Yosua untuk mengulas tantangan serupa yang dihadapi oleh generasi berikut. Sama seperti di masa Yosua, pembaca asli kitab Yosua menghadapi tantangan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, menjaga warisan kesukuan mereka, dan memperbarui kesetiaan mereka pada perjanjian Allah. Jadi penulis kitab Yosua menuliskan kitab ini untuk memandu pembaca aslinya di semua hal tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, kitab Yosua mengungkapkannya dalam 3 bagian utama. Kemenangan gemilang Israel atas tanah Kanaan dalam pasal 1 sampai pasal 12, warisan suku-suku Israel dalam pasal 13 sampai pasal 22, serta kesetiaan Israel pada perjanjian Allah dalam pasal 23 dan pasal 24. Di pelajaran ini, kita akan mengulas pembagian utama kedua dari kitab Yosua, yaitu pembagian warisan kesukuan bagi Israel. Dalam skala besar, bagian utama ini terbagi dalam 3 langkah. Diawali dengan batas-batas awal tanah warisan Israel dalam pasal 13 ayat 1 sampai 14, kemudian beranjak ke pembagian warisan secara khusus pada setiap suku Israel dalam pasal 13 ayat 15 sampai pasal 21 ayat 45. Terakhir, bagian ini ditutup dengan narasi yang berfokus pada persatuan nasional Israel di masa Yosua dalam pasal 22 ayat 1 sampai 34. Berdasarkan alur langkah tersebut, kita akan menelusuri warisan kesukuan Israel dengan mempelajari setiap langkah yang ada. Kemudian kita akan tutup dengan beberapa gambaran umum penerapan Kristiani dari bagian utama kedua kitab Yosua ini. Mari kita mulai dengan langkah pertama dari bagian ini, yaitu batas-batas awal dari tanah pusaka warisan Israel. Seperti telah kita ulas di pelajaran sebelumnya, penulis kitab Yosua memahami bahwa Israel telah menerima warisan tanah yang luas seperti yang telah dijanjikan ke Yosua. Kemudian juga, warisan ini adalah bagian khusus dari panggilan Allah untuk manusia dalam berkuasa di bumi. Namun kita akan lihat nanti, penulis kitab Yosua juga memahami bahwa dalam masa Yosua, Israel tidaklah menerima seluruh tanah seperti yang Allah janjikan pada bapak moyang mereka Abraham. Tuhan Allah hanya memberi sedikit tanah bagi Israel untuk berpijak. Namun, sedikit tanah tersebut memberikan dampak kehadiran yang kuat bagi bangsa Israel di daerah itu. Dari sudut pandang penulis kitab Yosua, setiap generasi bangsa Israel harus dapat mengidentifikasi diri mereka dan melindungi setiap jengkal tanah warisan mereka yang suci itu. Kita akan melihat batas awal tanah warisan Israel ini dari 2 dimensi. Pada dimensi pertama, kita akan mempelajari struktur dan isi dasar dari bagian ini. Kemudian, kedua, kita akan mempelajari makna asali bagian ini. Mari kita masuk ke struktur dan isi bagian ini. Bagian utama kitab Yosua ini terbagi dalam 2 episode. Episode pertama dalam pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7 berfokus pada batas-batas tanah Israel di Cisjordania, wilayah di sebelah barat sungai Yordan. Kemudian episode kedua pasal 13 ayat 8 sampai 14 memusatkan perhatian pada batas tanah warisan Israel di Transjordania,
wilayah di sebelah timur Sungai Yordan. Dalam mempelajari bagian dari kitab Yosua ini, kita perlu mengingat sedikit latar belakang dari batas-batas tanah warisan Israel. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 18-21, Tuhan Allah menjanjikan bahwa tanah waris keturunan Abraham akan membentang sampai ke barat dari Wadi Mesir. Wadi ini, atau sungai, atau anak sungai, sesuai istilah dalam bahasa aslinya, adalah anak sungai di sisi timur Sungai Nil yang kini sudah tidak ada lagi, atau Wadi El Arish yang hingga saat ini masih dapat kita temui ada di sebelah timur Sungai Nil. Kemudian ke arah timur laut, tanah warisan Abraham akan membentang sejauh sungai yang besar itu, Sungai Efrat. Dari sanalah Israel akan menyebarkan berkat Allah hingga ke seluruh penjuru planet bumi. Akan tetapi pada kenyataannya, tanah warisan Israel belum mencapai batas-batas ini hingga di masa kerajaan Daud. Pada masa Yosua, Tuhan Allah hanya menganugerahkan sebagian kecil sebagai kecapan dari seluruh wilayah di kedua sisi Sungai Yordan. Namun, seperti diindikasikan oleh kitab Yosua, kecapan awal ini memberi pengukuhan atas tanah ini sebagai langkah awal yang penting bagi Israel. Berawal dari Abraham, Allah menjanjikan bahwa orang-orang akan berdatangan dan mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bumi, serta memiliki peran penting di bumi. Namun satu hal lain adalah Tuhan Allah akan memberikan mereka tanah. Itu adalah kunci untuk menentukan identitas orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya meninggalkan Mesir dan memperoleh tanah tersebut dengan memahami bahwa mereka sebenarnya tidak layak memperoleh tanah itu. Tuhan Allah telah membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan tempat di planet ini yang tidak mereka peroleh sebagai ganjaran atas upaya mereka maupun sebagai hak mereka. Akan tetapi Allah memberikan tanah itu pada mereka sebagai penggenapan janji Allah yang pasti terjadi. Episode pertama dari batas-batas tanah bangsa Israel di Cisjordania diawali dengan daftar wilayah yang telah Yosua taklukkan di pasal 12. Episode ini diawali di pasal 13 ayat 1 dengan fakta bahwa Yosua telah tua dan lanjut umur, serta masih amat banyak wilayah Kanaan yang belum diduduki. Tanah yang belum diduduki berada di daerah bangsa Filistin dan di daerah utara Kanaan. Kemudian di pasal 13 ayat 6 Allah berjanji, Aku sendiri akan menghalau mereka, atau penduduk tanah itu, dari depan orang Israel. Maka di ayat 7, Allah memerintahkan Yosua untuk membagi tanah Kanaan dan memperlakukan tanah itu sebagai tanah warisan pusaka Israel. Pada episode kedua di pasal 13 ayat 8-14, penulis kitab Yosua menyempurnakan sketsa warisan awal bangsa Israel dengan menjelaskan batas luar dari daerah Transjordania, wilayah di sebelah timur Sungai Yordan. Berawal dari catatan di pasal 13 ayat 8 tentang pemberian wilayah ini oleh Musa sebagai warisan sebelum ia meninggal dunia. Warisan kesukuan awal Israel di wilayah timur Sungai Yordan di selatan membentang sampai ke Moab. Sedang di utara, tanah warisan ini terbentang sampai ke Gunung Hermon. Akan tetapi seperti tercatat dalam pasal 13 ayat 13, bangsa Israel belum mengusir beberapa kelompok, seperti orang Gesur dan orang Maakah. Namun Musa tetap menyatakan bahwa seluruh wilayah tersebut merupakan tanah warisan pusaka Israel di masa Yosua. Kemudian untuk memberi catatan selengkap mungkin, penulis kitab Yosua memberi catatan tambahan di pasal 13 ayat 14. Dalam ayat tersebut, penulis kitab Yosua menjelaskan bahwa warisan pusaka yang diterima suku Lewi bukan berupa tanah, namun warisan pusaka mereka adalah Tuhan Allah Israel, yaitu berupa bagian persembahan bakaran bagi Tuhan Allah. Pertanyaan geografis termasuk batas-batas tanah seperti tercatat di kitab Yosua adalah pertanyaan yang sangat penting, terutama pertanyaan yang berhubungan dengan gunung-gunung. Catatan tentang gunung-gunung menjadi penanda dan membentuk garis batas dari tanah suci. Secara tradisional, titik batas paling utara adalah Gunung Hermon. Kemudian batas wilayah timur Israel terbentuk dari gunung-gunung, khususnya Edom di selatan. Kemudian ke arah dataran tinggi Moab, gunung-gunung, daratan, hingga ke kawasan perbukitan di Moab dan Basan. Jadi terbentang sampai daerah yang kita kenal sebagai Yordania sekarang, mulai dari wilayah utara Yordania sampai ke wilayah selatannya. Itu merupakan batas timur dari tanah perjanjian. Dengan mengingat struktur dan isi mendasar dari batas-batas awal tanah warisan pusaka Israel, maka kita tiba di posisi untuk menanyakan makna asali dari perikop ini.
Mengapakah dari seluruh sejarah bangsa Israel, penulis kitab Yosua memulai bagian ini dengan sketsa warisan Israel pada tahap ini? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus ingat bahwa pada masa hakim-hakim, masa kerajaan, hingga pada masa pembuangan ke Babel, Israel berusaha keras untuk memperoleh dan mempertahankan wilayah yang telah Allah berikan pada mereka. Pertentangan antar suku Israel, masalah dari masyarakat lain di tanah perjanjian, serangan dari suku-suku padang pasir, dan berujung pada bencana kolosal berupa invasi dari kekaisaran-kekaisaran besar seperti Mesir, Asyur, dan Babel atau Babylon. Peristiwa-peristiwa tersebut berulang kali mengurangi kepemilikan Israel atas tanah yang telah Allah janjikan kepada Abraham. Dengan mengingatkan pembacanya akan luasnya wilayah yang dijanjikan Allah ini, penulis kitab Yosua menunjukkan pada bangsa Israel bahwa merupakan hal yang sangat penting bagi mereka untuk mengamankan kendali atas tanah tersebut. Hanya dengan demikian, bangsa Israel dapat terus memperoleh lebih banyak tanah yang telah dijanjikan Allah dan menyebarkan berkat Allah ke seluruh bangsa di bumi. Untuk meyakinkan pembaca aslinya bahwa batasan awal dari tanah warisan pusaka Israel tidak akan pernah terlupakan, penulis kitab Yosua merajut 5 tema yang telah lebih dulu dia garis bawahi dalam pasal-pasal sebelumnya, yang juga kita temukan dalam pasal-pasal ini. Tema pertama adalah otoritas ilahi yang Allah telah tetapkan atas tanah warisan pusaka Israel. Diawali dengan fokus pada wilayah Cisjordania pada pasal 13 ayat 1 dengan perkataan, "Berfirmanlah Tuhan kepadanya," atau Yosua. Juga kita lihat di pasal 13 ayat 6, ketika Allah berfirman pada Yosua untuk "Undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel, seperti yang kuperintahkan kepadamu." Kemudian, otoritas Allah juga diterapkan atas tanah warisan pusaka Israel di Transjordania. Di pasal 13 ayat 8, kita baca bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang telah ditentukan Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka. Penulis kitab Yosua tahu pasti bahwa bangsa Israel mudah terlena setelah menduduki hanya sebagian kecil dari wilayah ini. Sehingga dengan tegas penulis kitab Yosua menjelaskan bahwa jika generasi mendatang dari bangsa Israel kehilangan ketaatan untuk menguasai seluruh tanah perjanjian, itu berarti mereka menentang otoritas Allah dan otoritas dari manusia yang merupakan wakil Allah. Pada tema kedua, penulis kitab Yosua menegaskan bahwa batas-batas awal dari tanah pusaka Israel dijamin dalam perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Tentang tanah di Cisjordania, Allah menjelaskan di pasal 13 ayat 6 bahwa seluruh tanah Kanaan adalah milik pusaka Israel, atau Nachalah dalam bahasa Ibrani. Seperti kita telah bahas di pelajaran sebelumnya, wilayah ini disebut sebagai tanah warisan pusaka Israel karena Allah telah menjanjikannya sebagai kepemilikan kekal bagi bangsa Israel. Allah pun menguatkan janji ini dalam perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai. Dengan cara yang sama, di pasal 13 ayat 8, Transjordania juga disebut sebagai milik pusaka Israel. Dengan merujuk ke perjanjian Allah secara demikian, maka pesan dari penulis kitab Yosua tidak akan salah. Setiap generasi bangsa Israel harus mengakui kepemilikan dan kendali Israel atas tanah tersebut telah ditetapkan dalam perjanjian suci antara Allah dengan leluhur mereka. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan Allah menetapkan hubungan perjanjian dengan Abraham, Allah menjanjikan 4 hal kepadanya. Allah menjanjikan keturunan Abraham, mereka akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Allah berjanji akan melindungi mereka. Kemudian Dia akan menjadi Allah mereka, menyertai mereka, dan menjadikan mereka makmur. Tuhan Allah pun berjanji, tentu saja, mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Janji mesianik bahwa Mesias akan datang dari bangsa Yahudi, orang Ibrani. Janji keempat Allah adalah umat Allah di perjanjian lama akan memiliki tanah perjanjian di Kanaan. Itu tidak hanya janji umum bagi seluruh bangsa Israel, namun secara spesifik pada suku-suku yang juga ada di dalam keluarga Allah. Mereka memiliki warisan pusaka khusus. Tema ketiga dari catatan batas-batas awal tanah waris juga menekankan pentingnya ketaatan mereka pada standar hukum Musa. Sebagai contoh, dalam ayat pembuka dari catatan tentang Cisjordania di pasal 13 ayat 1, Allah berfirman, "Dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Perkara ini bukanlah suatu pewahyuan baru. Hal ini berdasarkan pada petunjuk Musa tentang daerah yang harus Israel miliki dalam beberapa perikop
Salah satunya adalah Ulangan pasal 20 ayat 16-17. Cara serupa juga terlihat untuk wilayah Transyordania. Kita lihat bahwa pasal 13 ayat 8 menyatakan, milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka. Hukum Musa menganugerahkan kepemilikan tanah di seberang sungai Yordan tersebut dalam perikop seperti Bilangan pasal 32 ayat 33-42 dan Ulangan pasal 3 ayat 8-17. Penulis kitab Yosua mengacu ke hukum Musa untuk meyakinkan para pembaca aslinya jika mereka mempertanyakan alasan untuk mengambil warisan awal kesukuan mereka. Musa sendiri telah memerintahkan Israel untuk menguasai daerah tersebut. Tema keempat dalam batas-batas awal wilayah tanah warisan pusaka Israel adalah perhatian pada kuasa supernatural Allah. Dalam episode wilayah Cisjordania, Tuhan Allah berfirman di pasal 13 ayat 6 bahwa Aku sendiri akan menghalau mereka atau sisa-sisa orang Kanaan dari depan orang Israel. Kemudian dalam episode Transyordania, keberhasilan Israel menguasai tanah warisan pusaka tersebut merupakan kemenangan supernatural yang telah Tuhan Allah anugerahkan pada Musa. Dalam pasal 13 ayat 10 kita temui rujukan mujizat kemenangan yang terkenal atas Sihon, raja orang Amori. Kemudian di ayat 12 terdapat catatan tentang mukjizat kemenangan atas Og di Basan. Kedua episode tersebut memberi indikasi pada para pembaca asli kitab Yosua untuk menaruh harapan mereka pada intervensi atau campur tangan kuasa supernatural Allah di pihak mereka. Hanya dengan demikian, mereka dapat berharap secara realistis untuk meraih tanah warisan pusaka mereka, baik di Cisjordania maupun di Transyordania. Tema kelima dalam catatan batas-batas awal wilayah Israel, kita mendapati fokus pada partisipasi dari seluruh bangsa Israel. Dalam catatan tentang Cisjordania di Yosua pasal 13 ayat 7, kita temukan bahwa wilayah tersebut dibagi atas suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah. Kemudian, Yosua pasal 13 ayat 8 menjelaskan bahwa Transyordania adalah warisan pusaka dari suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben, dan orang Gad. Untuk menyoroti tema seluruh Israel ini secara lebih mendalam, pasal 13 ayat 14 juga menjelaskan warisan pusaka khusus suku Lewi. Penulis kitab Yosua terus-menerus menekankan pada para pembaca aslinya bahwa seluruh suku Israel harus bersatu sebagai satu bangsa. Persatuan dan kesatuan umat Allah merupakan hal yang sangat penting untuk menegakkan keberadaan mereka dalam penetapan batas-batas awal tanah warisan pusaka Israel di kedua sisi Sungai Yordan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.